Hai semuanya. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang teks cerpen. Kita semua tentu sudah tidak asing lagi kan dengan teks cerpen. Tetapi apa sih sebenarnya teks cerpen itu? Ada banyak sekali pengertian cerpen yang dapat kita temukan. Bahkan para ahli pun memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian cerpen ini. Namun, secara umum kita dapat menyebut cerpen sebagai sebuah teks narasi fiksi yang dikemas secara singkat dan ringkas. Nah, sebagai sebuah teks, cerpen juga memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan teks lain, bahkan membedakannya dengan jenis teks narasi yang lain. Beberapa ciri cerpen tersebut diantaranya cerpen bersifat fiktif atau rekaan. Berikutnya, cerpen biasanya memiliki alur cerita tunggal yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan jenis teks narasi lain seperti novela atau novel. Dan karena itulah, maka biasanya di dalam cerpen hanya terdapat satu konflik yang tidak begitu kompleks. Tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen pun biasanya tidak seramai tokoh-tokoh yang ada di dalam novel. Biasanya hanya ada satu atau dua tokoh utama saja di dalam sebuah cerpen. Dan agar cerpen lebih bermakna, biasanya penulis juga menyisipkan amanat atau pesan-pesan moral ke dalam cerpen yang ditulisnya. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur penyusun sebuah cerpen yang biasanya disebut sebagai unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok cerita. Akan bercerita tentang apakah sebuah cerpen yang kita tulis, itu semua dilandasi oleh tema. Oleh karena itu, tema termasuk unsur intrinsik terpenting yang tidak boleh kita abaikan ketika kita akan menulis sebuah cerpen. Unsur intrinsik berikutnya yang tidak kalah penting adalah alur atau jalan cerita. Kemenarikan penyajian sebuah alur cerita dapat dikatakan sebagai titik kunci keberhasilan sebuah cerpen. Untuk memudahkan penyusunan alur cerita, kita bisa saja mengikuti tahapan-tahapan alur yang biasanya berlaku dalam sebuah cerita. Tahapan alur yang pertama adalah tahap pengenalan atau tahap penyituasian. Pada tahap ini, kita bisa saja membuka cerita dengan mengenalkan latar tempat, latar waktu, mengenalkan tokoh, karakter tokoh, atau sedikit konflik yang terdapat dalam cerita. Tahapan alur yang berikutnya adalah tahap munculnya konflik, kemudian diikuti dengan konflik yang mulai naik, puncak konflik, konflik menurun, hingga penyelesaian. Selain mengikuti tahapan-tahapan alur tadi, agar cerita kita lebih menarik, kita juga bisa memilih jenis alur yang sesuai dengan cerita yang kita tulis. Ada beberapa jenis alur yang dapat kita pilih saat menulis cerpen. Kita dapat menggunakan jenis alur yang pertama, yaitu alur maju. Atau kita juga bisa menggunakan jenis alur yang kedua, yaitu alur mundur. Bahkan kita juga bisa mengombinasikan kedua jenis alur tersebut menjadi alur bolak-balik. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah latar. Sesuai dengan namanya, latar atau setting cerita adalah hal-hal yang melatar belakangi cerita yang kita tulis. Hal-hal tersebut dapat berupa waktu terjadinya peristiwa dalam cerita, tempat berlangsungnya cerita, atau suasana yang terbangun dalam cerita tersebut. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah amanat.
Sebuah cerita yang kita tulis tentu saja akan jauh lebih memiliki makna jika memiliki amanat atau pesan moral atau nilai-nilai kebaikan yang ingin kita sampaikan kepada pembaca kita. Dengan menyisipkan amanat baik secara eksplisit maupun secara implisit, kita memastikan bahwa pembaca kita mendapatkan manfaat, juga dapat memetik hikmah dari apa yang telah mereka baca. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah tokoh. Berdasarkan besar kecilnya peran yang dimiliki, tokoh dapat kita bedakan menjadi tokoh utama, tokoh bawahan, dan tokoh pelengkap. Tokoh utama adalah tokoh penggerak cerita. Keseluruhan konflik yang muncul berhubungan dengan tokoh utama ini. Tokoh bawahan tidak memiliki peran sebesar tokoh utama, tetapi tetap saja jika tokoh bawahan dihilangkan akan berpengaruh besar terhadap jalannya cerita. Sedangkan tokoh pelengkap adalah tokoh sampingan yang jika perannya dihilangkan dari cerita, maka tidak akan berpengaruh terhadap jalannya cerita. Selanjutnya kita akan beralih pada unsur intrinsik cerpen yang berikutnya. Jika pada urutan unsur intrinsik sebelumnya kita bertemu dengan tokoh, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penokohan. Penokohan dapat disebut juga sebagai penggambaran karakter atau watak tokoh yang ada dalam cerita. Karakter-karakter tokoh dalam cerita dapat kita gambarkan melalui penggambaran 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah penggambaran secara fisik. Penggambaran karakter tokoh secara fisik dapat berupa penggambaran berapa usianya, apa jenis kelaminnya, juga tampilan fisik dari tokoh tersebut. Selain itu, kita juga dapat menggambarkan karakter tokoh dari sisi psikisnya. Penggambaran secara psikis ini meliputi penggambaran sifat-sifat tokoh, juga kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Selain 2 hal tersebut, penokohan dapat juga dilakukan dengan menggambarkan tokoh melalui sisi sosiologisnya. Penggambaran sosiologis ini meliputi berbagai aspek latar kehidupan tokoh, mulai dari latar belakang sosial seperti suku, bangsa, agama, atau status sosial. Kita juga dapat memberikan gambaran mengenai latar pendidikan si tokoh, atau dapat juga jabatannya, status pernikahan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Adanya penggambaran hal-hal tersebut, maka diharapkan tokoh dalam cerita kita akan terasa lebih nyata dan lebih dekat dengan kehidupan pembaca. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah sudut pandang. Sesuai dengan namanya, sudut pandang atau point of view adalah cara bercerita atau cara pandang dari pengarang terhadap cerpen yang dibuatnya. Sudut pandang ini akan berhubungan dengan siapa yang bercerita dalam kisah pada cerpen tersebut. Secara umum, sudut pandang dibedakan menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Walaupun demikian, dalam perkembangannya, 2 sudut pandang tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa jenis sudut pandang. Setelah membahas sudut pandang atau point of view, maka sampailah kita pada unsur intrinsik yang terakhir dari sebuah cerita. Ya, benar sekali. Unsur intrinsik yang terakhir dari sebuah cerita adalah gaya bahasa.
Selain penggunaan ungkapan-ungkapan, majas, juga pemilihan diksi, gaya bahasa dapat juga meliputi pemilihan ragam bahasa yang digunakan dalam penulisan cerita. Misalnya saja adanya penggunaan ragam bahasa gaul atau penggunaan istilah-istilah asing atau bahasa-bahasa daerah di dalam cerita tersebut. Baiklah teman semua, dengan disudahinya pembahasan kita tentang unsur intrinsik tadi, kita sudahi dulu ya pertemuan kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita masih akan dapat berjumpa lagi di pembahasan materi bahasa Indonesia berikutnya. Sampai jumpa.